So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Tecno Pova 5, HP baru dari Tecno yang diplot sebagai penerus Tecno Pova 4. Upgrade-nya ini lumayan banyak ya, mulai dari layar, memori, sampai speed ngecas yang lebih kencang yang pastinya bikin HP ini tuh makin menarik lagi nih buat kalian pinang. Oke, buat harganya sendiri, Tecno Pova 5 ini dibanderol dengan harga 2,2 juta. Harga yang lebih murah ya dari generasi sebelumnya si Pova 4 yang ada di 2,3 juta. Buat desain Pova 5 ini tuh tampil dengan desain yang cukup berani di mana banyak detail-detail yang seakan HP ini tuh pengen disebut HP gaming. Jujur aja sih aku agak kurang suka sama desainnya. Bentuk rumah kamera ini juga aneh dan ini menurutku malah ngasih kesan kayak HP murah. Kalau misal kalian nggak peduli soal desain, justru ini bagus ya, karena kalian tuh bisa pakai HP ini dengan lebih nyaman. Tapi kalau kalian concern sama desain dan sependapat sama aku yang nganggap desain dari Pova 5 ini agak kurang, kalian mungkin bisa pakein case gelap aja. Karena case bawaannya itu clear yang masih ngeliatin desain HP-nya. Di sisi atas smartphone ini itu ada lubang speaker. Di sisi kanan ini ada tombol volume dan tombol power yang jadi satu sama fingerprint scanner. Di sisi kiri dia ada SIM tray yang jenisnya ini triple slot, dimana bisa menampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah kartu micro SD tambahan. Sementara itu di bagian bawahnya dia ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C dan grill speaker bagian bawah yang artinya speakernya ini udah stereo speaker, dimana speakernya itu ada di bagian atas dan bawahnya. Oh ya, untuk NFC ada ya, dan posisi sensornya ini ada di samping rumah kameranya. Lanjut kalau buat layar, panel yang dipakai ini IPS LCD 6,78 inci. Resolusinya ada upgrade dibanding Pova 4 yang masih HD+, dan di Pova 5 ini sekarang udah Full HD+. Terus buat refresh rate ini juga ada upgrade dari Pova 4 yang tadinya masih 90 Hz, di Pova 5 ini udah 120 Hz. Untuk desain layar dia udah pakai punch hole yang bikin HP-nya ini lebih enak lagi buat dilihat. Terus selain itu kualitas layarnya buat HP 2 jutaan ini juga udah terbilang cakep nih. Warnanya aku suka ya, detail gambarnya juga oke karena emang udah Full HD+ yang bikin nonton di Pova 5 ini berasa nyaman. Overall untuk layarnya ini cakep, mulai dari desain, gambar yang ditampilin, dan kemulusan layarnya ini juga berasa mantep nih buat dinikmatin dan dipakai. Next, kalau buat performa Tecno Pova 5 ini itu dibekali dengan chipset MediaTek Helio G99. Chipsetnya masih sama ya kayak Pova 4 yang pakai G99. Cuma yang ngebedain ini ada di storage-nya, dimana Pova 5 ini ada di 8/256 GB, sedangkan si Pova 4 itu masih 8/128 GB. Internalnya ini lebih gede, jelas nguntungin banget nih buat nyimpenin banyak aplikasi, dokumen, foto, ataupun video yang pengen disimpan dengan jumlah banyak. MediaTek Helio G99-nya sendiri ini juga udah termasuk chipset yang kencang nih buat kelas mid-range. Buat dipakai harian ini udah aman banget, dijamin nggak ada kendala dan nggak bakal ngerasain yang namanya lemot. Kalau dipakai ngegame ini juga termasuk asik ya. Mobile Legends bisa dapetin settingan grafik ultra dengan refresh rate yang bisa kita set ke super. Pas main anehnya ini cuma dapat di 60 fps yang harusnya super itu ada di 90 fps. Mungkin karena HP ini itu baru ya, makanya perlu dapat update software lagi. Tapi meskipun cuma 60 Hz ini masih nyaman kok buat dipakai. Karena ya ini mulus banget dan pas aku coba tes ini juga nyaman-nyaman aja. Lanjut kalau buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini ada di Smooth Ultra, Balance Ultra, sampai HD High. Pas ngetes di Smooth Ultranya ini aman banget dapetin 40 fps. Pun begitu pas aku coba di Balance Ultra, 40 fps-nya juga masih enteng buat didapat di sini. Buat gyroscope dia juga udah hardware ya yang bikin pengalaman main PUBG Mobile di Tecno Pova 5 ini tambah berasa nyaman. Next, kalau buat Genshin Impact ini aku coba di settingan lowest dan alhasil FPS yang didapat ini ada di kisaran 20-30 FPS. Emang agak kurang nyaman sih, tapi lagi-lagi aku rasa ini cuma butuh software update aja ya yang bisa maksimalin performanya. Chipsetnya ini sebenarnya udah kencang, RAM-nya gede juga dan storage-nya juga lega di 256 GB yang aku yakin HP ini tuh masih bisa ngasih lebih lagi lah buat performanya.
Kalau buat baterai sendiri, Teknopova 5 ini tuh punya baterai berkapasitas 6000 mAh yang super duper badak ya. Baterainya ini itu berkurang sebanyak 5% ketika lagi dipakai nonton YouTube selama 1 jam. Buat main sosmed, tiktokan gitu selama 1 jam, baterai ini berkurang sebanyak 6%. Dan buat main Genshin DC Tengen Lawas selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 14% aja. Ini mungkin efek karena FPS rendah ya, jadi daya yang kemakan juga nggak banyak-banyak amat. Tapi ya meskipun begitu ini tetap tergolong awet banget kok. Sementara itu buat kecepatan ngecas ini juga ada upgrade nih, yang tadinya ada di 18 watt di POVA 4 sekarang jadi 45 watt di POVA 5 ini. Untuk isi dari 0 sampai penuh ini cuma butuh waktu 1 jam. Yap, 1 jam lebih dikit banget. Untuk sistem operasi, Teknopova 5 ini itu berjalan di iOS 13 berbasis Android 13. Jelas ini udah yang paling baru, cuma ya itu butuh update buat ningkatin performanya. Untuk major update ini nggak ada keterangan dapat berapa kali, cuma track record HP-HP dari Transsion Holding ini mentok-mentok sampai 2 tahun. Tapi lebih baik nggak usah diharapin aja ya, ada ya syukur, nggak ada ya nggak masalah. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat setup kamera ini masih sama kayak generasi sebelumnya, yaitu POVA 4. Kamera utamanya ini punya resolusi 50 megapiksel yang ditemenin kamera AI. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini punya resolusi 8 megapiksel. Buat hasilnya ini lumayan oke, asal cukup cahaya ya. Ya karakter HP-HP Tekno dan Infinix 2 jutaan lah. Di beberapa kondisi dia cukup enak dilihat buat hasilnya. Cuma ada beberapa kondisi juga di mana hasilnya ini agak kurang. Misal penerimaan cahayanya yang kurang oke atau fokusnya yang susah didapat yang bikin hasilnya ini jadi berantakan. Tapi lagi-lagi karena aku tahu HP ini tuh fokusnya lebih ke arah performa, jadi di bagian kamera ini aku nggak bakal komen banyak. Sisanya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Teknopova 5 direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Ini belum dikasih tambahan Ultra Steady buat hasil perekamannya ya. Tapi ya bisa kalian lihat sendiri hasilnya seperti ini. Kalau aku lihat di preview sih dia kayak goyang-goyang gitu. Cuma nanti kita bakal bandingin kalau udah pakai Ultra Steady. Kalau lihat kawan kayak gini, wih hijaunya cakep ya, birunya juga lumayan. Oke, ya kayak gini. Nah ini Ultra Steady udah aktif. Hasilnya kalau aku lihat di preview dia lebih oke sih. Ya semoga aja hasil jadinya begitu kalian lihat juga sebaik itu. Nih ya, oke jalan mantap. Oke. Di sini ada Full HD 60 fps. Hasilnya seperti ini. Oke. Kalau kita lihat ke awan seperti ini. Warnanya cukup dibus ya dari warna aslinya. Kayak misal tuh contoh warna hijau. Aslinya nggak sehijau yang kalian lihat. Ya jadi kayak dilebih-lebihin gitu. Mungkin suka yang buat kalian yang suka colorful gitu, kalian bakal bilang ini hasilnya bagus. Ya emang lumayan sih ya buat HP 2 jutaan. Ada 2K juga, 2K 30 fps. Hasilnya seperti ini. Ya khas HP-HP Infinix dan Tekno lah kalau dia tuh bisa 2K 30 fps. Oke. Ini perekaman video kamera depan dari Teknopova 5 di Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Wajahnya lumayan terang, bagus jadinya. Cuma langitnya jadi putih gitu ya. HDR-nya berarti kurang. Cuma dia bagus bisa fokusin ke muka kita. Jadi muka nggak gelap gitu. Kamera depan Full HD 30 fps, ada juga Ultra Steady, bikin hasil perekamannya lebih stabil, bisa kalian lihat. Cuma hasilnya ya bakal di crop kayak gini. Muka jadi berasa lebih dekat ya, cuma ya hasilnya jadi stabil. Mungkin kalian bisa pakaiin tongsis tambahan biar makin panjang, tapi hasilnya bisa lebih stabil. Jadi buat ngevlog itu jadi lebih enak ya dilihatnya.
Kalau kamera depan dia ada 2K 30 fps, jadi nggak ada Full HD 60 fps, jadi adanya 2K 30, hasilnya kayak gini. Oke, kesimpulannya Tecno Pova 5 ini itu benar-benar HP yang performanya buat HP 2 jutaan tuh perlu diacungi jempol lah. Di harga segini itu udah pakai chipset kencang MediaTek Helio G99, storage-nya super lega, layar punya refresh rate 120 Hz, baterai 6000 mAh yang badak dan ngecas juga 45 watt yang super kencang. Tentu bakal jadi senjata HP ini ya buat ngelibas lawan-lawannya. Ya, kalau kalian adalah tipe orang yang nggak peduli soal desain, kamera, dan merek HP, ini HP tuh bisa aku bilang adalah HP yang terbaik ya buat harga 2 jutaan. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kelas selanjutnya. Bye-bye.